Selamat datang di IJ Nauman Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, pergantian Menteri Pendidikan sering memunculkan spekulasi-spekulasi baru di masyarakat. Pameo yang sering terdengar di masyarakat adalah ganti menteri, ganti kebijakan, termasuk ganti menteri, ganti kurikulum sekolah. Begitu juga halnya dengan pergantian Mas Nadiem Makarim ke Profesor Abdul Mukti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Isu yang berkembang adalah bahwa Mendikdasmen Profesor Dr. Abdul Mukti akan mengganti kurikulum Merdeka yang baru ditetapkan dengan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 itu. Jadi baru saja diterbitkan Permendikbudnya. Kurikulum Merdeka itu diisukan menjadi pembicaraan di masyarakat akan diganti dengan kurikulum baru. Santer disebutkan bahwa penggantinya adalah deep learning, sehingga masyarakat pendidikan sering menyebut bahwa kurikulum Merdeka akan segera diganti dengan kurikulum deep learning. Tetapi dengan adanya pernyataan Mendikdasmen Profesor Abdul Mukti pada upacara peringatan Hari Guru Nasional November yang lalu, beliau menyatakan bahwa deep learning bukan kurikulum. Berarti isu bahwa kurikulum Merdeka akan diganti dengan deep learning adalah tidak benar. Berikut penjelasan Mendikdasmen tersebut. Pak Ibu guru dan pencinta pendidikan perlu paham ini, bahwa tidak ada pergantian kurikulum Merdeka dengan deep learning seperti ditegaskan Mendikdasmen berikut ini. Nanti akan kami mulai berlakukan adalah pendekatan deep learning dalam pembelajaran. Deep learning ini bukan kurikulum, tetapi pendekatan dalam pembelajaran. Saya sempat diskusi dengan Ibu Wamen, Ibu Stella, tentang bagaimana pentingnya deep learning dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan membentuk generasi yang cerdas, yang kritis, yang kita perlukan untuk Indonesia masa depan. Lalu, apa itu deep learning? Deep learning adalah sebuah pendekatan seperti ditegaskan Mendikdasmen tadi. Sebuah pendekatan dalam pembelajaran. Pendekatan itu merupakan bagian dari ilmu mendidik, dari teori pedagogik yang disebut dengan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu secara teoritis terbagi atas pendekatan, metode, dan teknik. Pendekatan atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan approach merupakan sejumlah asumsi teoritis tentang hakikat pembelajaran. Jadi kalau pendekatan pembelajaran artinya adalah asumsi tentang pembelajaran. Pembelajaran itu apa sih? Kira-kira begitu pertanyaannya. Secara praktis, pendekatan itu merupakan bagian dari strategi pembelajaran yang digunakan untuk memproses pengetahuan dan keterampilan agar dapat dikuasai peserta didik. Maka, deep learning itu sejenis atau sama dengan beberapa pendekatan lain yang pernah digunakan pada kurikulum sebelum ini. Misalnya, pernah digunakan pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif.
kita pernah mengenal pendekatan mastery learning atau pendekatan belajar tuntas. Ada juga project based learning, ada juga problem based learning, dan lain-lain sebagainya. Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, pembelajaran yang menggunakan deep learning sebagai pendekatan adalah pembelajaran yang berproses agar peserta didik menguasai materi pembelajaran secara mendalam dan kompleks. Jika menggunakan tahapan berpikir Bloom atau Bloomfield, pembelajaran dengan pendekatan deep learning, tahapan ataupun ranah tingkat berpikir peserta didik yang diharapkan itu adalah sudah sampai ke ranah menganalisis atau C4. Kemudian sampai menganalisis atau C5, dan sampai pada tahap menyimpulkan atau sintesis yang dikenal dengan C6. Jadi, pembelajaran tidak lagi sekedar mengetahui atau C1, memahami atau C2, dan menerapkan pengetahuan itu. Nah, dengan deep learning itu tetap dilalui, tapi sudah sampai ke tahap berpikir tingkat tinggi. Nah, melalui pendekatan deep learning diharapkan kemampuan siswa berpikir sampai ke kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu mampu berpikir analitis, mampu berpikir kritis, dan sangat diharapkan mampu berpikir kreatif. Maka, tantangan bagi guru adalah selama proses pembelajaran, guru harus memfasilitasi, menstimulasi berpikir para peserta didik untuk tidak hanya sampai mengetahui atau menghafal, memahami atau sekedar mengerti dan bisa menggunakan, sekedar mengaplikasikannya, tetapi peserta didik diharapkan itu distimulasi, dibimbing untuk sampai ke tahapan menganalisis. Peserta didik sudah sampai mampu mempertanyakan mengapa demikian. Kemudian bisa mengevaluasi, mencari di mana kekuatan materi ini, di mana kelemahannya. Kemudian dibandingkan dengan materi-materi lain. Dan yang paling akhir itu diharapkan peserta didik mampu menyimpulkan, menentukan sikap, memberikan penilaian, menetapkan pilihan, dan lain-lainnya. Dan paling akhir tentu diharapkan peserta didik dengan modal materi pembelajaran yang sudah dia miliki, dia mampu berkreasi, minimal memodifikasi, atau lebih bagus lagi bisa menciptakan dengan bekal materi pembelajaran yang baru dia pelajari. Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, ciri utama lainnya dari pendekatan deep learning adalah penggunaan teknologi sebagai media untuk memfasilitasi pembelajaran, yang bisa saja berupa simulasi, penggunaan model, atau visualisasi lainnya. Penggunaan teknologi ini sangat urgen karena sangat kontekstual dengan zaman sekarang, zaman kemajuan teknologi dan perkembangan kehidupan di masa kini dan masa depan. Sebab masa depan tidak sekedar menghafal yang ada sekarang, tidak cukup hanya dikenali, dipahami, tetapi harus di-create, karena masa depan tidak bisa hanya diramalkan, tapi banyak tantangan-tantangan yang di luar dugaan yang akan dihadapi peserta didik. Karena itu, dengan pendekatan deep learning, diharapkan peserta didik mampu berpikir kreatif. Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, tujuan penggunaan pendekatan deep learning adalah untuk memberikan pengalaman belajar yang mendalam dan bermakna kepada peserta didik. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 3 pilar utama pendekatan deep learning, yaitu pertama,
apa yang disebut dengan mindful learning, yang kedua dengan meaningful learning, dan yang ketiga disebut dengan joyful learning. Pengertian dari mindful learning adalah bahwa proses belajar mengajar itu harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif berdiskusi, aktif bereksperimen dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi peserta didik. Sedangkan yang dimaksud dengan meaningful learning adalah bahwa proses belajar mengajar itu harus memberikan kesempatan kepada peserta didik, guru harus memfasilitasi peserta didik untuk sampai kepada pemahaman apa di balik materi yang dipelajari itu. Sedangkan yang dimaksud dengan joyful learning adalah bahwa pembelajaran tidak hanya terfokus kepada menyenangkan, tetapi adalah diperolehnya kepuasan terhadap pendalaman materi pembelajaran tersebut. Bapak dan Ibu peserta pencinta pendidikan yang saya hormati, demikianlah pembicaraan pada kesempatan ini. Tonton terus IJ Nauman Channel dan jangan lupa bantu untuk like, subscribe, dan share kepada teman-teman lain. Salam dari saya, Indra Jaya Nauman.